Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai suku tengah pada barisan geometri. Sama seperti suku tengah pada barisan aritmetika, geometri pun memiliki suku tengah. Suku tengah berarti suku yang ada di tengah suatu barisan. Oke. Saya misalkan suku tengahnya adalah UT. Oke. Suku tengahnya adalah UT dan maka banyaknya barisan tersebut adalah adalah 2T min 1. Jadi banyaknya barisan itu adalah N ya. Maka N sama dengan 2T dikurangi 1. Oke, selanjutnya bisa kita tulisan, maka barisan tersebut itu adalah mulai dari A itu suku pertama, kemudian ada suku ke T, selanjutnya suku terakhirnya berarti dia adalah U 2T dikurangi 1. Oke. Berdasarkan rumus suku ke N barisan geometri, ingat rumus suku ke N barisan geometri. Nah, rumus suku ke N barisan geometri ini kan berarti A dikalikan R pangkat N min 1. R pangkat N min 1. Oke, maka kita peroleh bahwa UT itu sama dengan A dikali R pangkat T min 1. T min 1. A itu suku pertama, R itu rasio ya. Nah, ketika kedua ruas ini nanti saya kuadratkan, maka akan kita peroleh UT kuadrat ini saya kuadratkan. Oke, sehingga kita peroleh UT kuadrat sama dengan AR pangkat T min 1 kuadrat. T min 1 dikuadratkan, atau ini bisa kita sederhanakan lagi menjadi UT kuadrat sama dengan A kuadrat dikali R pangkat 2T dikurangi 2. Oke. Nah, di sini itu ada 2T dikurangi 2. Di sini ada UT kuadrat. Ini bisa kita jabarkan lagi jadi seperti ini. A-nya kita pisah. A kuadrat itu kan berarti sama aja dengan A kali A. Nah, oke.
2T pangkat min 2 ini bisa saya ubah menjadi 2T dikurangi 1 dikurangi 1. Nah, ini bisa saya ubah lagi. Berdasarkan rumus di sana, A itu kan suku pertama ya. Kita ubah bahwa A itu adalah suku pertama. Oke, kita ubah dulu suku pertama. Ketemu. Nah, di sini ada AR pangkat 2T min 1. Pangkatnya ini kan bisa rumusnya, kenapa ini saya pisah? Karena rumus dasarnya adalah AR pangkat N min 1. Sehingga saya pecah jadi seperti ini. Sehingga AR pangkat 2T min 1 dikurangi 1 itu adalah rumus dari U terakhirnya. Sama dengan ini U1 nya saya copy. Nah, kemudian ini dikalikan dengan U 2T dikurangi 1. Oke, sehingga kita bisa peroleh bahwa UT itu sama dengan akar dari U1 dikali dengan U2T min 1, di mana tadi 2T min 1 itu adalah N ya. Sehingga ini bisa saya ubah lagi bahwa UT itu adalah U1 dikali UN. Nah, atau bisa kita persingkat lagi bahwa ini menjadi U awal dikali dengan U akhir. Kemudian di akar. Ini adalah rumus untuk suku tengah pada barisan geometri. Oke, jika UT ini, UT pada geometri itu adalah akar dari suku yang pertama dikali dengan suku yang terakhir. Ya, ini yang harus kalian ingat. Oke, atau saya beri, ini sudah saya pertebal ya, suku tengahnya. Kemudian kita akan bicara mengenai sisipan. Latihan soalnya nanti sekaligus ya. Kemudian ini adalah sisipan pada barisan geometri. Oke, sisipan pada barisan geometri berarti di antara dua suku kita menaruh atau meletakkan beberapa suku. Oke, berarti sekarang misalkan barisan pertama itu adalah PQ. Kemudian di antara dua bilangan P dan Q. Oke. Misalkan di antara dua bilangan yaitu P dan Q, dengan P tidak sama dengan Q, P tidak sama dengan Q. Oke, jadi Q-nya tidak boleh sama dengan P ya. Ini tentunya adalah bilangan real. Dapat disisipkan S bilangan dengan S itu anggota bilangan asli. S itu anggota bilangan asli. Oke.
Oke. Di situ anggota bilangan asli, maka bilangan-bilangan semula dengan bilangan-bilangan yang disisipkan tersebut akan membentuk suatu barisan geometri. Bentuk suatu barisan geometri sebagai berikut. Berarti kan P, kemudian ada PR, kemudian PR kuadrat, PR kuadrat, kemudian sampai ini tentunya ada PR pangkat 3, kemudian dia sampai ada PRS. Nah, kemudian baru terakhir adalah suku bilangan Q-nya, yaitu ini ada P dan Q disisipkan sebanyak S bilangan, yaitu 1, 2, 3 sampai S ya. Ia akan membentuk barisan geometri. Maka berdasarkan dua suku yang terakhir dapat ditentukan rasionya. Berdasarkan dua suku yang terakhir dapat kita tentukan rasio barisan tersebut, yaitu R sama dengan Q dibagi PRS, Q dibagi PR pangkat S. Oke, nah kita akan peroleh ini ya. Sehingga nanti R-nya kita kumpulkan di ruas kiri. R-nya kita kumpulkan di ruas kiri sehingga kita peroleh R dikali dengan R pangkat S sama dengan Q dibagi P. Dan kita peroleh lagi R itu menjadi R kali R pangkat S itu menjadi R pangkat S ditambah 1 sama dengan Q dibagi P. Oke, ini Q dibagi dengan P. Maka kita peroleh R itu sama dengan akar pangkat S plus 1. Nah, ini dari Q dibagi P. Ini untuk menentukan rasionya. Oke. Nanti latihan soalnya pada pembahasan berikutnya ya. Kemudian di sini kita akan membahas lagi tentang deret geometri tak hingga. Oke, deret geometri tak hingga. Oke, tadi ini saya kirikan dulu biar. Nah, deret geometri tak hingga. Kita sudah membahas mengenai deret geometri pada pertemuan sebelumnya. Nah, deret geometri tak hingga, sebelum kita membahas deret geometri tak hingga, kita ada yang harus kita kenal dulu. Yaitu ada yang kita kenal dengan namanya deret geometri tak hingga divergen dan konvergen. Oke, satu, ada yang namanya deret geometri tak hingga divergen dan ada yang namanya konvergen. Nah, divergen itu bagaimana? Divergen itu artinya menyebar. Artinya deret geometri ini kan artinya jumlah suku-suku, jumlah semua suku dalam suatu barisan. Kenapa menyebar? Di sini kaitannya adalah dengan rasionya. Rasionya itu kurang dari -1 atau R-nya
lebih dari 1, R-nya itu kurang dari negatif 1 atau R-nya itu lebih dari 1. Nah, ketika R-nya itu kurang dari min 1 atau R-nya lebih dari 1, sehingga deret geometri tak hingga memiliki jumlah yang tidak terbatas jumlahnya. Memiliki tak terbatas jumlahnya, artinya memiliki jumlah tak terhingga atau tak terbatas. Oke. Contohnya apa? Contohnya saya punya 2 ditambah 4 ditambah 8, kemudian ditambah 16 ditambah 32 ditambah 64. Nah, semakin ke kanan ketika kita jumlahkan ini kan rasionya 2, dia kan semakin banyak. Nah, ini kalau kita jumlahkan, jumlahnya itu sangat banyak karena dia tidak terbatas. Artinya di sini kan dia deret geometri tak hingga, kita tidak bisa menentukan dia sampai suku yang ke berapa, artinya jumlahnya sangat banyak sekali. Oke. Nah, kalau yang konvergen ini artinya memusat. Artinya memusat. Oke. Atau tidak menyebar. Nah, ini berlaku untuk yang R-nya berlaku untuk barisan geometri dengan R itu antara min 1 sampai 1. Oke. Antara negatif 1 sampai 1. Jadi bentuknya itu pecahan. Atau bisa kita tuliskan ini itu sebagai nilai mutlak R Oke, nilai mutlak R itu sama kurang dari 1. Oke, nah kita tuliskannya seperti ini. Jadi dia itu pada pecahan ya. Contoh. Atau kita bisa tuliskan rumusnya. Ketika dia bentuknya konvergen, R-nya itu pecahan, maka untuk rumus S tak hingganya rumus deret tak hingganya S tak hingga itu adalah air. Kalau kita bilang itu air, artinya A dibagi 1 min R. Untuk lebih memudahnya, ingat-ingat air. A dibagi 1 min R. Ya, dengan syarat R-nya ini ya, diantara min 1 sampai 1. Contoh. Jumlah tak hingga dari barisan 1 ditambah 1 ditambah setengah ditambah 1/4 dan seterusnya. Itu berapa? Nah, kita bisa tuliskan langsung pakai rumus ini. Kita kan tahu suku pertamanya berapa. Oke, kita tulis diketahui. A-nya adalah 1 dan R-nya itu sama dengan 1/2 ya, setengah dibagi 1 kan 1/2. Maka S tak hingganya kita masukkan
S tak hingganya hanya kita masukkan 1, kemudian 1 dikurangi R-nya itu adalah 1/2. Oke, kita masukkan pecahan 1/2. 1 dikurangi 1/2 kan hasilnya 1 ya. Hingga ini kita peroleh 1 dibagi dengan 1/2, sehingga kita peroleh itu sama aja 1 dibagi 1/2 atau sama dengan 1 dikali dengan 2/1. Ini dibalik ya, sehingga hasilnya sama dengan 2. Oke, jadi jumlah tak hingga dari barisan ini sama dengan 2. Oke, begini, selesai. Ini contoh untuk barisan dan deret tak hingga yang konvergen. Ya, semoga bisa dipahami. Oh ya, satu lagi. Saya mengingatkan bahwa suku tengah barisan geometri ini hanya berlaku untuk suku ganjil. Ya. T-nya ganjil. Suku tengahnya UN-nya ini adalah ganjil, bilangan ganjil. Suku tengah hanya berlaku pada barisan ganjil. Ya, yang genap tidak memiliki suku tengah. Oke, itu saja pembahasan kita kali ini tentang suku tengah, sisipan, dan deret geometri tak hingga. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.